karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan calon lainnya, Pak Andika calon lainnya. Pak Jokowi ikut turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Enggak. Saya turun ya karena saya ingin turun. Gitu ya. Dan lengkap persenjataannya, terutama di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, dan tentu saja Jakarta. Ini yang menarik karena Jokowi juga tidak mau menyembunyikan lagi jati dirinya. Dulu ketika di akhir masa jabatannya sebagai presiden, banyak pendukungnya yang bilang kalau Jokowi itu punya potensi sebagai sekjen persatuan bangsa-bangsa. Jokowi sudah di level nasional sebagai presiden. Seharusnya dia mencari karir di level internasional. Tetapi Jokowi ternyata nggak tertarik untuk berkarir di luar negeri. Jokowi lebih tertarik menyusun kekuatan supaya anaknya Gibran itu bisa mulus menjadi calon presiden di 2029. Karena itulah penguasaan kepala daerah di provinsi-provinsi strategis menjadi begitu penting buat dia. Ya, di dalam pilpres, penguasaan provinsi itu sangat penting. Karena hanya di kekuasaanlah kekuatan untuk memuluskan jalan seorang calon presiden itu mutlak diperlukan. Karena itu peran kepala daerah menjadi sangat penting sebagai alat untuk mewujudkan tujuan. Dan disinilah langkah Jokowi itu agak terhambat. Sesudah Mahkamah Konstitusi merevisi Undang-Undang Pilkada yang akhirnya semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa ada syarat minimal kursi. Strategi jangka panjang Jokowi yang disusunnya ketika dia masih menjadi presiden itu hancur berantakan. Ternyata PDI Perjuangan melawan, tidak begitu saja menyerah terhadap keadaan. Dan itu dibuktikan oleh PDI Perjuangan di Jakarta dan Jawa Tengah. Lagi-lagi Denny Siregar membuka aib dan mempermalukan Jokowi, teman-teman. Ya, bagaimana Jokowi pada saat menjadi presiden ya, cawe-cawe terhadap pasangan Prabowo Subianto dan anaknya Gibran Rakabuming pada saat itu menjadi calon presiden dan wakil presiden ya di kontestasi pilpres. Nah, kali ini bahkan di ujung jabatannya selalu ditanya kepada Jokowi ya, ketika pensiun nanti Pak Jokowi kemana dan ngapain aja. Sontak saja pada saat itu Pak Jokowi selalu mengatakan, ya saya akan kembali ke Solo, ya menimang cucu dan beristirahat ya. Dan ternyata semuanya itu berbalik 180 derajat. Bahkan ketika Jokowi masih menjadi presiden, ketika pensiun nanti, segala pemberitaan pada saat itu adalah Pak Jokowi akan naik level menjadi sekjennya PBB, teman-teman. Ini suatu prestasi yang luar biasa jika Indonesia ya melalui Pak Jokowi itu menjadi sekjen PBB. Pada saat itu, tetapi apa yang terjadi ketika Pak Jokowi pensiun dan kembali ke Solo, bukannya menjadi sekjen PBB ataupun menimang cucu, Pak Jokowi malah berkampanye di beberapa daerah ya. Dan di sini Denny Siregar membongkar bahwa apa sih rencana Pak Jokowi selama menjadi juru kampanye ya di beberapa daerah. Ternyata Denny Siregar membongkar adalah untuk membuat kekuatan politiknya menuju 2029 ya. Di sini Denny Siregar mengatakan bahwa akan diprediksi akan maju Gibran ini sebagai calon presiden tahun 2029 nanti berhadapan dengan Prabowo Subianto. Maka dari itu Pak Jokowi menyusun kekuatannya di beberapa daerah ya untuk menjadi kepala daerah. Inilah Pak Jokowi, teman-teman ya, bagaimana pemberitaannya itu yang mengkhianati PDI Perjuangan ya di ujung masa jabatannya. Kalau kita lihat juga bagaimana kisruhnya dan pertarungan antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.